Wah, udah gila nih Infinix. Ngeluarin 2 HP dengan spesifikasi yang nggak main-main. Tapi harganya tuh masih terjangkau loh di awal tahun 2026 ini. Januari kemarin, Infinix tuh baru aja ngerilis Infinix Note Edge 5G dengan harga 3,5 juta. Tapi dengan kualitasnya tuh nggak main-main juga. Di bulan Februari tuh kalau nggak salah harganya tuh drop 300 ribuan, jadi 3,2 juta aja. Tapi setelah saya cek lagi kemarin, harganya tuh mulai naik ke 3,5 juta lagi. Kayaknya mungkin gara-gara lebaran kemarin ya, jadinya ada kenaikan harga. Dan selang sebulan, Infinix ngerilis HP baru lagi dari Note series, yang tidak lain adalah Infinix Note 60 yang sekarang tuh harganya di 4,1 jutaan. Dari segi spek sebenarnya kedua HP ini kayak memiliki kualitasnya tuh agak jauh ya. Note 60 tuh unggul dalam bodi, layar, kamera, dan juga fiturnya. Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Di video kali ini saya akan bongkar tuntas kedua HP ini, dimulai dari spesifikasi, kelebihan, dan juga kekurangannya. Reminder lagi nih buat kita semua kalau kedua HP ini tuh rilisnya di tahun yang sama, cuman beda bulan. Tapi kalau lihat dari spek kayaknya kok agak beda jauh, padahal rilisnya nggak beda jauh. Kira-kira beneran worth it nggak nambah sejuta untuk dapet HP yang unggul dari segi kamera dan fitur? Mending pilih yang mana ya? Makanya tonton sampai habis biar kalian nggak salah pilih. Oke, kita mulai dari spesifikasinya dulu aja. Nah, sekarang kita mulai dari Infinix Note Edge yang bawa layar AMOLED 120Hz dengan ukurannya ini tuh di 6,78 inch. Frame plastik dengan IP rating IP65 guys. Proteksi layarnya itu udah Corning Gorilla Glass 7i. Sedangkan di Infinix Note 60 itu udah layar AMOLED 144Hz dengan ukuran 6,78 inch. Bodinya tuh aluminium frame dengan IP64. Infinix Note Edge bawa kamera belakang 50 megapiksel dan kamera depan 13 megapiksel. Sama sih kayak Note 60 yang bawa kamera utama 50 MP, 50 megapiksel. Tapi untuk keunggulannya di sini Note 60 tuh ada 8 MP ultrawide-nya. Dan untuk kamera depan sama sih kayak Note Edge yaitu di 13 megapiksel. Tapi perekaman video dari kedua HP ini tuh memiliki kualitas yang sangat berbeda. Untuk Note Edge ini kamera depan dan belakang memiliki kualitas 2K 30 fps. Nah, di sini keunggulannya kamera depan dan belakang Note 60 itu memiliki kualitas up to 4K 30 fps dan udah ada stabilizernya berkat OIS, teman-teman. Sebelum masuk lebih dalam lagi, saya mau kasih range harga kedua HP ini dulu nih. Siapa tahu kalian jadi lebih mantep buat menentukan pilihan kalian. Untuk Infinix Note Edge dengan RAM 8 dan storage 128GB itu tuh ada di kisaran harga 3,3 jutaan aja. Dan 8256-nya ada di 3,5 jutaan, teman-teman. Sedangkan untuk Infinix Note 60 dengan RAM 8 dengan storage 256GB itu harganya masih di 4 jutaan. Kalau menurut kalian ambil yang mana? Coba kalian cek dulu deh untuk Infinix Note 60. Karena sekarang nih agak goib barangnya. Jadi menurut saya tuh Infinix Note Edge itu bisa menjadi alternatif kalian semua kalau Infinix Note 60 ini pas lagi habis. Lagian kan harganya juga udah jauh banget di sejutaan. Jadi mending kalian cek dulu di deskripsi atau di pojok kanan bawah. Untuk link official pembeliannya sudah saya taruh ya. Jadi cek sekarang deh biar kalian gak salah beli. Tapi kalau kalian masih ragu banget tentang spesifikasi kedua HP ini, kita lanjut dulu untuk pembahasan berikutnya ya. Kalau jeroannya, Infinix Note Edge dan Note 60 ini sebenarnya sama, pakai MediaTek Dimensity. Cuma Note Edge ini di Dimensity 7100, fabrikasinya 6 nanometer. Dan Note 60 itu Dimensity 7400 Ultimate, fabrikasinya 4 nanometer. Kedua HP ini dilengkapi dengan XOS 16 dan kedua HP ini tuh juga udah Android 16. Dan sama-sama menjamin lah 3 kali major upgrade untuk Android-nya, teman-teman. Sekarang kita masuk urusan baterai. Urusan baterai, Infinix Note Edge ini punya baterai yang lumayan badak karena memiliki baterai di kapasitas 6500 mAh dengan pengecasannya itu 45 watt plus bypass dan juga reverse charging. Sedangkan untuk Note 60 mengalami kenaikan dari seri sebelumnya. Sekarang tuh dia di 6500 mAh dengan pengecasan 45 watt juga. Udah ada bypass, reverse charging, dan yang spesial teman-teman, pakai telur, bukan wireless charging. Untuk storage-nya kedua HP ini udah UFS 2.2 juga ya. Note Edge dan Note 60 ini udah bawa speaker stereo tuningan dari JBL. Dan seperti biasa, bagi kalian pecinta audio jack 3,5 mm udah nggak punya untuk kedua HP ini ya teman-teman. Dan untuk kelengkapan sensor, keduanya udah punya fingerprint, under display optical, accelerometer, gyro, proximity, dan juga kompas. Dari segi konektivitas, Infinix Note Edge ini dan Note 60 udah Bluetooth 5.4 dan juga udah ada NFC-nya.
Sekarang kalian coba deh nilai sendiri untuk hasil audio dari kedua HP ini ya. Kita masuk ke keunggulan dari Infinix Note Edge dulu. Keunggulan pertama dari HP ini tuh bodinya nih tipis loh guys, tapi baterainya itu 6500 mAh dan ini tuh berkat teknologi silikon karbon anode. Terus keunggulan yang kedua ada di performa gaming. Walau nggak sekencang Note 60 sih, tapi at least HP ini tuh udah pakai Dimensity daripada Tecno-Camon 50 Helio G200. Harganya nggak beda jauh lagi sama yang ini. Dan yang terakhir, Note Edge ini udah memiliki sertifikasi IP65 yang dia tuh jauh lebih tahan tekanan air tapi tekanannya yang rendah ya. Lanjut, kita ke keunggulan Note 60. Keunggulan yang pertama, jelas performa gaming HP ini tuh jauh lebih stabil daripada Note Edge. Karena itu tadi, Dimensity 7400 Ultimate-nya dan udah ada 3D iScore VC yang ngebuat performa HP ini tuh nggak cepet turun dan nggak cepet panas teman-teman. Yang kedua, desain dan material premium dengan menggunakan aluminium frame yang kerasa tuh mewah banget ya saat megang HP ini. Terus yang terakhir, di wireless charging yang sangat berguna. Bagi kalian yang mager bawa charger tuh, ini tuh jujur praktis banget buat kegiatan sehari-hari. Jadi tinggal plug and charge. Masuk ke kekurangan dari kedua HP ini. Kita mulai dari Note Edge dulu nih. Untuk kekurangan yang pertama, HP ini tuh kalau dipakai buat main game berjam-jam, lebih lama lah pokoknya itu, dia tuh panas tertingginya itu sampai di 41 derajat untuk suhunya. Dan itu ngebuat tangan saya tuh nggak nyaman. Untuk kekurangan yang kedua, dengan harga 3 jutaan, masa udah nggak ada ultrawide? Yang seharusnya tuh HP sekelas ini tuh ada ultrawide kalau nggak salah bagian kameranya ya. Dan kekurangan yang terakhir, yaitu Note Edge itu nggak memiliki OIS yang memunculkan permasalahan. Ketika saya itu mau coba rekam video pakai HP ini, itu goncangan tangan saya, apalagi saya kan agak tremor ya. Ini tuh jujur, geter banget teman-teman. Oke teman-teman, dan ini adalah hasil perekaman video dari kamera Infinix Note Edge melawan Infinix Note 60. Nah, kita bakal lihat hasilnya ya. Untuk resolusinya keduanya ini sama-sama di 1080 30 fps. Kita sekarang coba sambil jalan deh untuk tes kestabilan dari kedua kamera HP ini. Yuk. Sekalian kita coba ngetes fokusnya ya. Coba deh. Itu dia teman-teman untuk tes autofokusnya dari kedua HP ini ya. Sekarang coba kalian nilai sendiri deh dari hasilnya tadi, kestabilannya dan juga audionya.
Apakah saya berbicara dengan jelas? Langsung teman-teman nilai sendiri, drop pendapat kalian di kolom komen. Oke teman-teman, dan ini adalah hasil perekaman video kamera depan dari Infinix Note Edge di sebelah kanan saya, dan juga Infinix Note 60 di sebelah kiri saya. Gimana nih menurut teman-teman untuk hasilnya? Kalian langsung berpendapat aja di kolom komentar. Ini saya juga coba sambil jalan kok, biar ya lihat kestabilannya gimana sih. Oke teman-teman, dan ini adalah hasil perekaman video dari kamera Infinix Note Edge di sebelah kanan saya dan juga Infinix Note 60 di sebelah kiri saya. Nah ini kita tes coba pas di malam hari ya, jadi biar ngeliat nih low lightnya kayak gimana kira-kira. Tapi ini kan masih di bawah lampu nih, sekarang kita geser dikit sambil jalan untuk tes kestabilannya. FYI, ini keduanya nih resolusinya sama-sama di 1080 30 fps. Nah, teman-teman boleh nilai sendiri untuk hasilnya, apakah sekarang masih terlihat, untuk detailnya kayak gimana, hasil audionya juga teman-teman bisa nilai sendiri, langsung drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke teman-teman, dan ini adalah hasil perekaman video dari Infinix Note Edge di sebelah kanan dan Infinix Note 60 di sebelah kiri saya. Ini kamera depannya ya guys, dan untuk resolusinya sama juga di 1080 30 fps. Ini kan masih di bawah lampu. Sekarang kita tes kestabilannya sambil jalan dan coba lihat kalau masuk ke tempat yang lebih gelap kira-kira bakal kayak gimana ya. Oke, gimana nih menurut teman-teman sekalian? Langsung aja drop pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, buat kalian yang belum aktifin tombol loncengnya, bisa diklik dulu deh, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Duogi ID. Dan buat kalian yang penasaran kita mau bahas video apa lagi atau HP apa lagi, bisa komen aja di bawah, nanti kita usahain buat kalian. Oke, kita masuk ke bagian kekurangan dari Infinix Note 60 ini. Yang pertama, HP ini bagus teman-teman, tapi sayangnya IP ratingnya itu cuman IP64. Sayang banget kan, dia tuh cuman tahan cipratan air doang. Nggak kayak Infinix Note Edge, dia itu udah IP65. Yang kedua, adanya cacat unit, khususnya di bagian kameranya nih teman-teman. Karena beberapa user Infinix itu merasa mereka kalau ngerekam video dan di kameranya itu ada embunnya. Itu entah kenapa, tapi nggak semua unitnya sih teman-teman. Dan sebenarnya kalian bisa klaim garansinya di Calcare. Yang ketiga, terakhir ini membahas tentang harganya. Harganya ini tuh awal rilis sempat di 4 jutaan memang. Dan karena barang ini anomali, banyak yang suka, spesifikasinya tuh menurut saya juga wow juga ya untuk harga yang ditawarkan. Dan harga itu sempat turun tuh waktu itu ke kepala 3. 3 berapa ya Mas ya? 3,8 jutaan tuh. Dan sekarang karena udah makin goib barangnya, udah kurang lah. Pokoknya udah susah banget nyarinya. Sekarang tuh naik lagi di 4,3 jutaan. Terakhir saya cek di Infinix official shopnya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah tahu belum mau pilih yang mana? Antara Note Edge dan Note 60 kali ini. Jujur, harganya tuh bedanya sejutaan loh. Jadi lumayan kalau kalian tuh salah ambil HP. Tapi menurut saya sih gini aja. Pilih Infinix Note Edge 5G kalau kalian itu punya budgetnya tuh mepet. Tapi tetap pengen punya performa dan rasa yang semirip mungkin dengan Infinix Note 60. Plus kalian tuh pengen ngerasain nih HP tipis yang layarnya tuh udah curve. Dan baterainya tuh badak di 6500. Tapi pilih Infinix Note 60 kalau kalian tuh power user, hobi main game berat, suka bikin konten video. Terus kan butuh 4K dan ultrawide ya untuk konten kreator. Dan pengen HP tuh yang rasanya tuh mewah banget, udah aluminium frame. Tapi dengan selisih sejutaan, Note 60 ini memberikan upgrade yang jauh sih melampaui harganya. Jadi sebenarnya mending pilih yang mana bang? Kalau saya pribadi, saya lebih suka ambil Infinix Note 60 karena kameranya yang up to 4K, dia tuh udah ada ultra wide, terus untuk performa gaming nggak perlu diraguin lagi ya. Tapi itu menurut saya teman-teman. Kalau menurut kalian kan pasti beda antara kedua HP ini. Balik ke selera kalian masing-masing. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton hingga akhir video. Saya Yeskiel dari Dogi ID, pamit undur diri. Frame-nya itu plastik dengan proteksi IP rating IP65. Kalian untuk Infinix Note Edge 5G ini dengan RAM 8 dengan storage wow. Mending kalian cek dulu deh Mending kalian cek dulu di deskripsi. Dan untuk kelengkapan sensor
dengerin hasil audio dari kedua HP ini. Kalian. Kita lanjut ke keunggulan Note 60. Yang pertama, jelas udah performa retake we lah.